Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur sebab kami boleh bertemu kembali bersama dengan keluarga kerajaan surga. Kami mau mendengar setiap arahanmu, kami mau mendengar setiap pesan-pesanmu yang terbaru, kami mau mendengar bagaimana Tuhan hatimu terhadap kami mau Tuhan. Kami mau terus Tuhan terkoneksi dengan ruang tahta. Kami mau terus Tuhan membuka hati kami, membuka diri kami, menjadikan diri kami pintu buat akses untuk sampai di ruang Maha Kudus. Kami menutup setiap pintu dengan akses dengan alam maut, dengan neraka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kedagingan kami ambil alih, tetapi kami belajar untuk menjadi satu dengan Roh Kudus dan hidup di dalam ketaatan, dan kami membuka akses dengan ruang tahtamu. Hari ini ajari setiap kami, urapi setiap kami, hati kami Tuhan bersihkan dari semua kecemasan, ketakutan, kekerasan, kebekuan, dan ketidakpercayaan, apatis. Oh Tuhan Yesus, hancurkan hati kami hari ini, supaya kami ini benar-benar menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu, siapapun yang menyampaikan, kami bisa menyambarnya, kami bisa menangkapnya, dan benih firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berbuah, bukan menjadi ranting yang kering dipotong dan dibuang ke dalam api. Urapi setiap kami, ambil alih setiap sinyal ya Tuhan Yesus. Berkati dan urapi juga teman-teman kami yang akan sampaikan firman-Mu. Urapi mereka semuanya, dan kami siap dijadikan duta kerajaan surga, diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kemanapun kami diutus, kami siap. Ambil alih ya Roh Kudus, kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, silakan. Saya persilakan dulu Bu Jessica. Jessica dulu ya, silakan. Shalom Bu Ana, Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Halo. Ya Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Eh, Nanti anak saya Sansan, Sansan halo, bisa tampilkan share screen-nya ya Sansan. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan pada malam hari ini, Bapak Ibu, sudahkah hidup saya, hidup Bapak Ibu semuanya sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan buka dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Eh, karena menyingkat waktu ya Bapak Ibu, saya bacakan aja supaya lebih cepat. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Supaya kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kemenangan dalam kehidupan keuangan Bapak Ibu, maupun kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti apa sih kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kita itu sering ngomong, biarkan hidupmu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, malam hari ini kita mau belajar ya Bapak Ibu, kayak apa sih hidup yang dipimpin oleh Roh itu? Apa setiap saat kita, eh, setiap waktu kita harus berbahasa Roh terus, atau dikit-dikit kita ngomong Roh Kudus, pokoknya Roh Kudus, pokoknya Roh Kudus terus. Atau apa kita itu harus berdoa terus di dalam kamar terus, nggak keluar-keluar Bapak Ibu? Atau dari pagi sampai malam kita pergi ke gereja? Seperti apakah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 5 area di dalam hidup kita yang perlu kita cek dan kita perhatikan, kita evaluasi. Sebagai murid Kristus itu, apakah hidupku ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Nah, berapa banyak teman-teman atau Bapak Ibu di tempat ini yang rindu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus?
Nah, yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus, buka mic-nya, mungkin bisa katakan amin supaya saya nggak merasa grogi. Amin. Ya, Amin. amin, Amin. puji Amin. Tuhan ya. Kudus. Amin. Ya, amin ya. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa perhatikan bersama ya. Kita bisa perhatikan dan evaluasi. Kita checklist ya, kita cek area ini. Di mana Bapak Ibu area apa sajakah yang perlu kita evaluasi supaya hidup kita ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Area yang pertama Bapak Ibu, kita akan cek yaitu area pikiran ya. Sansan bisa diturunkan. Nah, area pikiran Bapak Ibu. Nah, di dalam area pikiran ini kita akan baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama sampai kelima. Saya akan bacakan ya supaya lebih cepat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Checklist yang pertama ini Bapak Ibu untuk menguji apakah hidup kita sebagai umat yang percaya dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama area pikiran. Bapak Ibu mungkin sambil mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini sambil mengevaluasi. Selama ini pikiranku ini kayak apa ya? Kita mengevaluasi pikiran Bapak Ibu itu sumbernya apa? Apakah sumbernya dari daging atau dari jiwa? Apakah sumbernya berasal yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, mungkin slide-nya ya, ini gambarnya ya Bapak Ibu. Jika sumbernya dari daging, biasanya pikiran-pikiran yang memenuhi pikiran kita itu akan menuntun kita kepada dosa, perkara yang sia-sia. Contohnya, kita banyak memikirkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang cabul, pikiran-pikiran yang jahati orang, pikiran-pikiran cara membohongi orang itu gimana, pikiran-pikiran yang dipikirkan setiap hari itu isinya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, berarti itu adalah pikiran daging karena itu yang selalu menuntun kita kepada dosa Bapak Ibu. Nah, Filipi 4 ayat ke-8 mengatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau pikiran Bapak Ibu itu dipenuhi dengan firman Tuhan, berarti area checklist, area pikiran kita ini dipenuhi dengan roh. Jadi Bapak Ibu malam hari ini penuhilah pikiran Bapak Ibu itu dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan, kebenarannya. Bapak Ibu banyak merenungkan firman Tuhan, maka pikiran Bapak Ibu itu akan dipenuhi dengan roh, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu malam hari ini ayo yang nggak biasa baca Alkitab, ayo kita rutin baca Alkitab. Yang nggak biasa merenungkan firman Tuhan, kita biasa merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan ya saya bisa bergabung di KKS karena setiap hari diajari merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Pikiran kita ini pikiran yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kebenarannya. Jangan merendam pikiran kita ini dengan apa? Infotainment, ya, gosip, ya. Keluarnya nanti juga enggak Pak, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pastikan malam hari ini pikiran kita itu dikuasai oleh Roh Kudus yang sumbernya dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau tadi itu pikiran dari roh, juga pikiran dari daging. Terus pikiran dari jiwa itu apa, Bu Jessica? Pikiran dari jiwa, Bapak Ibu, kita akan bahas pikiran dari jiwa itu adalah kekhawatiran hidup.
Jadi pikiran yang menyeret kita itu dari kekhawatiran hidup kita. Bapak Ibu sangat sekali peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat peduli sekali dengan apa yang orang pikirkan tentang Bapak Ibu. Itu pikiran dari jiwa yang memimpin Bapak Ibu semuanya. Perasaan kita, berarti jiwa kita yang memimpin Bapak Ibu, bukan roh. Atau kekhawatiran kita Bapak Ibu. Nanti ketemu orang khawatir, ya kan? Khawatir tentang anaknya, khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang rumahnya. Lama-lama jadi apa Bapak Ibu? Stres, tertekan, depresi. Akhir-akhir ini saya sering menjumpai banyak orang depresi, banyak orang stres, banyak orang itu linglung Bapak Ibu. Yuk kita buka dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua. Saya bacakan ya. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, Bapak Ibu, bukan yang di bumi. Jadi, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bu Jessica, apa sih perkara-perkara yang di atas? Pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa, Bu Jessica? Orang-orang yang pikirannya itu dipimpin oleh Roh Kudus, ia selalu memikirkan perkara-perkara kerajaan surga, Bapak Ibu. Setiap hari pikirannya akan dipenuhi, bagaimana ya aku tuh nyeneng ke hatine Tuhan. Bagaimana ya aku bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaanku. Bagaimana ya aku bisa memuliakan Tuhan dengan pergaulan-pergaulanku dan komunitasku. Selalu pikirannya itu Bapak Ibu, hari ini tuh apa? Nyenengin Tuhan. Terus selalu taat akan perintah Tuhan. Bagaimana ya saya bisa jalan dan taat akan kehendaknya. Saya punya teman namanya Pak Edi ya, saya ajak ke sini ya. Pak Edi ini kalau tiap hari WA saya juga selalu, Cik Jessica, saya pengen nginjili cicik saya. Pikirannya caranya gimana supaya nyenengin hatinya Tuhan, supaya keluarganya itu bisa bertobat gimana nginjilinnya, nyenengin hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita fokuskan kepada kerajaan surga. Pikiran kita, bagaimana ya saya bisa jadi berkat bagi sesamaku. Bukan fokus untuk diri sendiri terus, tapi fokus untuk bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu malam hari ini, kita tetap normal beraktivitas, tapi pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ayo buka mic-nya, katakan amin. Ya, amin ya. Yang kedua, amin. 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 Sekarang yang kedua, Amin. kita harus ngecek apa lagi Bu Jessica? Kita ngecek di area keinginan kita. Ya, keinginan kita. Kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayatnya pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Saya akan bacakan ya. Kita masih dalam Roma pasal yang ke-8, tapi kita akan baca di ayat yang ke-6 dan ke-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, yang kedua adalah keinginan. Ya, tadi kita sudah baca. Ujilah setiap keinginan yang muncul dalam diri Bapak Ibu. Manusia tentu wajar ya Bapak Ibu punya keinginan. Saya pun juga punya keinginan. Saya juga punya banyak keinginan. Ada keinginan-keinginan yang tidak terlihat sebagai dosa, tapi perhatikan dan awas-awaslah. Jika keinginan itu terutama begitu mempengaruhi Bapak Ibu, begitu menguasai, begitu menggerakkan hidupmu. Nah, ini kita harus lihat, ini sumbernya itu keinginannya sumbernya dari apa? Dari daging, dari jiwa, atau dari roh Bapak Ibu. Kita akan baca 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. Kita akan buka ya, saya akan bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Contoh, Bapak Ibu ya, contoh. Daud itu sangat mengingini Bathsheba. Dan akhirnya apa? Daud itu membunuh. Ya, ada orang yang pengen sekali punya handphone, ya, punya iPhone yang terbaru. Padahal keuangannya itu tidak memenuhi untuk dia membeli iPhone. Akhirnya apa, Pak? Bapak Ibu, karena dia ingin sekali ya, keinginan itu sampai membuat dia mencuri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh keinginan-keinginan yang bukan dari Roh Kudus, bukan dari Roh. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan itu boleh. Tapi apa nah Bapak Ibu? Namanya manusia, tetaplah kita punya keinginan, tapi kita harus awas-awas, kita harus sering cek-cek, kita harus sering evaluasi, kita harus sering hati-hati. Apakah keinginan ini sumbernya dari daging atau keinginanmu ini sumbernya dari roh? Nah, keinginan yang sumbernya dari roh itu gimana, Bu Jessica? Keinginan yang sumbernya dari roh itu, Bapak Ibu semuanya, pengen sekali ya kan, keluargaku diselamatkan, keluargaku dipulihkan, keluargaku digerakkan untuk berdoa. Aku punya anak, aku pengen banget anakku tuh bisa sama-sama aku melayani Tuhan. Itu keinginan yang dari roh, Bapak Ibu. Jadi, orang tua, para ibu-ibu terutama, kemarin saya dapat pesan dari ibu anak sebagai orang tua, kita harus benar-benar mendoakan anak-anaknya. Malam hari ini, mari Bapak Ibu, kita punya keinginan ya apa? Untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menggerakkan keluarga kita untuk berdoa, untuk menggerakkan keluarga kita untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan dipulihkan. Ya, keinginan untuk menginjil, keinginan untuk melayani Tuhan, itu adalah keinginan yang dipimpin oleh Roh. Jadi Bapak Ibu malam hari ini, yakinkah Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus? Kita cek ya. Apakah hidup Anda ini masih dipimpin kedagingan atau dari roh? Ya, kalau dari kedagingan kita tidak mau ya Bapak Ibu. Pastikan hidup kita itu hanya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita akan cepat lagi, kita akan masuk yang ketiga. Nah, apa sih area yang harus kita waspadai dan evaluasi Bapak Ibu? Kita akan masuk, kita akan cek area apa? Perbuatan kita Bapak Ibu. Perbuatan kita ini. Kalau kita lihat perbuatan kita akan baca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ya. Kita masuk ke pasal 8 lagi tapi di ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu, malam hari ini ujilah setiap perbuatan kita. Respon dan ujilah apakah tindakan hidupmu, perbuatan hidupmu itu sesuai dengan Roh Kudus, sesuai dengan apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan lihat ya, perbuatan apa sih Bu Jessica yang tidak sesuai dengan Tuhan, perbuatan yang daging. Kita akan baca di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21. Sansan bisa di itu screenshotnya bisa diturunkan. Selanjutnya listnya Sansan. Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu. Saya akan bacakan, sebab perbuatan daging sudah nyata. Pencemaran, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, itu adalah perbuatan-perbuatan daging yang kita baca tadi ya di firman Tuhan ya. Malam ini kita evaluasi dengan jujur. Apakah kita itu sudah jadi orang Kristen, sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah pelayanan, tapi uji dengan jujur Bapak Ibu. Jangan takut untuk mengevaluasi diri sendiri ya Bapak Ibu. Orang pertama yang harus kita evaluasi itu siapa? Ya diri kita sendiri ini Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita evaluasi. Awas-awasi hidup kita ini. Seperti apa perbuatan kita? Perbuatan kita ini apakah hasilnya itu buah dari roh atau dari daging
atau dari jiwa. Ya, Bapak Ibu ya, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu pasti penuh pertobatan. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mengevaluasi diri setiap hari, itu adalah harus ya Bapak Ibu ya. Sebelum orang lain menegur kita, alangkah baiknya kita mengevaluasi diri kita. Kita berkaca diri sendiri. Aku ini orang Kristen, aku ini sudah ke gereja, aku ini sudah pelayanan. Tindakan perbuatanku tuh kayak apa ya? Apakah aku masih suka gosip? Apa aku tuh masih suka gegeri ya kan? Suka gegeran, ya kan? Suka berselisih ya tuh senang banget ya menikmati banget gegeran di orang ya kan? Apakah suka bertengkar? Apakah masih suka pesta pora? Masih suka mabuk, judi, nyuri, merokok, ya kan? Bapak Ibu berbohong, berzina. Apakah kita masih suka kayak gitu, Bapak Ibu? Ataukah mungkin Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu sudah bisa bahasa roh, tapi hidup Bapak Ibu masih hidup dalam perbuatan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita masih dalam hidup kedagingan. Mari Bapak Ibu kita evaluasi malam hari ini. Yuk kita masuk cek yang keempat. Cek yang keempat, area apa Bu Jessica? Apakah kita ini sebagai murid Kristus sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Kita ngecek Bapak Ibu. Ceknya dari mana? Area rasa atau emosi. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu jangan biarkan perasaan-perasaan kita itu memimpin dan menguasai, mempengaruhi kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu, area keempat itu apa? Cek rasa atau emosi, cek perasaan kita. Jangan biarkan perasaan-perasaan kita ini memimpin, menguasai, dan mempengaruhi kehidupan kita. Firman Tuhan saja bilang, orang benar itu hidup oleh apa Bapak Ibu? Iman, bukan dipimpin oleh perasaan. Ya, Bapak Ibu. Dan lebih lagi ya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi dengan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera, keberanian, sukacita. Sehingga apa? Emosi dan perasaannya itu pasti apa? Sehat. Perasaan dan emosinya pasti sehat. Karena apa? Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya enggak bilang ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu kita nggak bisa marah. Terus kita nggak bisa sedih, kita nggak bisa putus asa. Enggak, Bapak Ibu. Masih bisa, Bapak Ibu. Tetapi apa, Bapak Ibu? Kita tidak mengizinkan perasaan itu memimpin hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak mengizinkan perasaan itu memimpin hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, supaya saya mengerti. Amin. Ya, kita tidak izinkan perasaan itu lebih lanjut dalam kehidupan kita. Sehingga apa, Bapak Ibu? Nanti kita akan jadi orang yang linglung. Ya, kita akhirnya linglung terus jadi apa? Jadi marah sama semua orang. Kita marah-marah sama semua orang. Kita merusak banyak hubungan. Kita jadi stres. Kita tertekan. Kita tidak bisa kerja. Itu yang dinamakan apa? Orang yang sudah tidak sehat. Karena apa Bapak Ibu? Hidupnya itu dipimpin dan dikendalikan oleh perasaannya. Ya, Bapak Ibu ya, malam hari ini yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, perasaannya itu dikatakan apa? Dipenuhi dengan hal-hal yang diberikan Roh Kudus. Yang diberikan Roh Kudus tadi apa? Damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Kalau Bapak Ibu malam hari ini merasa takut, jangan dituruti perasaan itu. Jangan dinikmati. Wes takut dinikmati meneh. Ya jangan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata apa tadi kita baca? Sebab oleh roh itu kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Ya kita baca tadi kan di Roma 8 tadi Bapak Ibu. Tetapi kamu sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Bapak Ibu. Yang membuatmu berani berseru, Tuhan engkau Bapakku. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Bersamamu Tuhan, aku mampu. Bapak Ibu semuanya, jangan dinikmati perasaan takut ya. Kita berseru, Tuhan engkau Bapakku. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Ya Bapak Ibu ya, mengerti? Yang mengerti katakan amin. Ayo buka mic-nya. Amin. Ya amin ya. Ya amin. Jadi amin ya. Amin, Bu. Amin puji Tuhan. Ya kita langsung yang terakhir cek ya area yang kelima. Ya kita cepat aja area yang kelima. Yang perlu kita cek,
supaya hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Area kesaksian batin. Maksudnya gimana Bu Jessica kesaksian batin? Yuk kita baca firman Tuhannya di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 lagi ya Bapak Ibu. Tapi kita lari ayat yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Maaf Bapak Ibu, sorry. Ayat yang ke-16. Saya bacakan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu perhatikan checklist yang kelima ini, yaitu jaga kesaksian roh dalam batinmu. Jadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ketika hati nuranimu, batinmu menuduhmu tentang sesuatu, segera bereskan apa yang salah di hadapan Tuhan. Kalau itu teguran atau peringatan dari Roh Kudus, cirinya apa? Itu selalu jelas Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus yang mengingatkan dalam batin Bapak Ibu semuanya, itu sangat jelas dan selalu memberi solusi. Dicatat ya Bapak Ibu, selalu memberi solusi. Yaitu apa? Membawa dan memimpin kita ke arah pertobatan. Tapi beda lagi yang namanya intimidasi Bapak Ibu. Kalau intimidasi dan dakwaan itu selalu bermain di area perasaan yang nggak jelas Bapak Ibu. Contoh ya, contoh kita selalu merasa kadang nggak enak. Jangan-jangan aku ini salah ini ya. Jangan-jangan aku ini salah itu ya. Jangan-jangan, jangan-jangan lagi, dan jangan-jangan lagi. Pokoknya nggak jelas Bapak Ibu. Dan selalu bermain di area perasaan. Dan apa Bapak Ibu? Tidak memberi solusi ke arah pertobatan. Tetapi apa? Menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Kita, maksudnya gimana Bu Jaja? Kita kadang-kadang merasa tidak layak. Kita fokusnya pada diri sendiri. Aku ini ya, memang tidak bisa berubah kok Bu Jessica. Aku ini ya selalu mengecewakan Tuhan. Aku ini ya, aku ini ya, aku ini. Pokoknya aku ini terus Bapak Ibu semuanya. Itu yang dinamakan apa? Intimidasi dan dakwaan yang tidak membawa kita kepada kasih karunia Allah, tidak membawa kita kepada pertobatan. Jadi Bapak Ibu harus pintar ya, harus bisa membedakan. Area yang kelima ini, jaga dan peliharalah kesaksian batin dari Roh Kudus. Harus dijaga. Kalau dia menegur Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu harus cepat-cepat segera bereskan. Ya, segera bereskan. Jika kita ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, segera bereskan Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 19-20. Yuk kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya akan membacakannya supaya lebih cepat. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu, ayat ini berkata apa? Allah itu lebih besar daripada hati kita. Kalau kita dituduh oleh hati kita, Roh Kudus sedang mengevaluasi kita, Bapak Ibu. Dan evaluasi itu pasti selalu jelas dan selalu dikasih solusi, yaitu apa, Bapak Ibu? Pertobatan. Jadi kalau kita ditegur oleh Roh Kudus, pasti buahnya apa? Tambah dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita terintimidasi atau menolak Roh Kudus, dia akan makin tambah jauh, Bapak Ibu. Ya, mengerti Bapak Ibu semuanya? 5 cek area ini mengerti, yang mengerti katakan amin. Ayo katakan amin. 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 Yang pertama tadi area pikiran. Ya, kita yang tadi siapa yang masih ingat? Yang pertama tadi kita harus selalu mengecek apa? Area pikiran. Kita harus selalu mengecek apa? Area keinginan. Kita harus selalu mengecek apa? Area perbuatan. Yang keempat, perasaan emosi. Yang kelima tadi dikatakan apa? Kesaksian batin. Bapak Ibu, malam hari ini, sebelum saya menutup firman Tuhan malam hari ini, bersediakah Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu? Ayo, Bapak Ibu buka mic-nya, bersediakah Bapak Ibu? Ya, karena Roh Kudus nggak mungkin ambil alih dengan paksa kendali kehidupan kita. Bahwa Pak Roh Kudus nggak bisa memaksa kita, Bapak Ibu. Kecuali apa?
Bapak Ibu minta kepada Roh Kudus, saya menyerahkan hidup saya Roh Kudus. Bapak Ibu harus menyerahkannya. Bapak Ibu harus mempersilahkan dan meminta Roh Kudus untuk memimpin Bapak Ibu semuanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, Amin. kita belajar malam hari ini. Setiap hari Roh Kudus yang mimpin. Maka Bapak Ibu ketika Roh Kudus yang memimpin, Bapak Ibu akan mengalami segala janji-janjinya Tuhan yang luar biasa. Janji-janji Tuhan itu sangat banyak. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dan akan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang hidupnya rindu dipimpin oleh Roh Kudus? Katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, Amin. terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan malam hari ini cukup sekian. Saya kembalikan waktu selanjutnya kepada Ibu Ana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri kita punya guru lagi. Ya, ini pengajarannya udah keren loh ya. PR-nya Bu Jessica adalah lebih dalam lagi ya Bu. Ini sudah bagus, jadi keren tentang hidup dalam roh dan hidup di dalam daging. Tinggal nanti menguji. Engkau harus bisa menguji tiap roh dan engkau harus bisa membedakan roh. Ya, lebih dalam lagi. Ini benar apa ini salah? Ini sesat atau ini enggak sesat ya? Kita masih berhubungan dengan yang lalu ya. Akan kita jadi semua yang sampaikan hari ini akan tetap saya tarik garis benang merahnya dengan pelajaran kita yang lalu tentang pengajar sesat. Selanjutnya siapa ya? Siapa yang mau duluan? Bu Bu Talita ya? Bu Talita, silakan. Bu Talita, silakan. Ya, terima kasih Bu Ana. Sepertinya tidak janjian ya Bu Jessica. Hari ini topik saya juga tentang keinginan Oh, daging. betul, saya juga Rawat nggak inap. janjian sama tapi. Jadi sama Roh Kudus yang memimpin ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya masih baru di sini ya Bapak Ibu, dan pengalaman saya bersama Roh Kudus juga masih dibilang baru karena selama ini hidup dalam daging. Sejarah kehidupan saya banyak hidup dalam daging, jatuh bangun dalam dosa, dan semenjak belajar firman dengan Roh Kudus, belajar untuk hidup dengan Roh Kudus, memang ada perubahan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang dua tokoh Bapak Ibu yang sudah kita kenal, yaitu Hawa dan Yesus. Hawa dan Yesus ini adalah tokoh yang dicobai oleh iblis, digoda ya Bapak Ibu, tetapi mereka memiliki respon yang berbeda. Hawa tergoda, sedangkan Yesus tidak. Nah, apa yang ditawarkan iblis kepada Hawa ya Bapak Ibu? Mari kita baca di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Maaf, laptop saya tidak support untuk share screen, jadi saya bacakan saja ya Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, lihat apa kata iblis Bapak Ibu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang iblis tawarkan kepada Hawa adalah menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26, versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak
maupun liar, baik besar maupun kecil. Jadi memang dari awal Bapak Ibu, Adam dan Hawa termasuk kita juga memang diciptakan segambar dan serupa Allah. Tetapi Hawa tidak menyadari itu Bapak Ibu. Apa yang membuat dia nanti terpikat dengan rayuan iblis, tawaran iblis, nanti kita lihat sama-sama ya. Sedangkan sekarang mari kita lihat apa yang iblis tawarkan kepada Yesus. Mari kita lihat di Matius 4 ayat 11, 4 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, saya bacakan ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kepada Yesus, iblis tawarkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku. Jadi iblis menawarkan dunia ini kepada Yesus. Nah, sekarang akan kita lihat apa respon Hawa Bapak Ibu. Kita baca di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Akhirnya Bapak Ibu ketika dia melihat kepada tawaran iblis yang menurut dia begitu menarik hatinya, ketika dia lihat memberi pengertian, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran iblis, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu memberikan kepada Adam suaminya. Nah, lalu kita lihat respon Yesus Bapak Ibu. Di Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi bisa kita lihat perbedaan respon antara Hawa dengan Yesus. Apa yang membuat Hawa tertarik? Apa yang membuat Yesus menolak tawaran iblis dan berhasil melewati cobaan itu Bapak Ibu? Nah, di sini dia yang kita akan belajar bersama-sama ya. Seperti yang kita tadi lihat di Kejadian 6, bahwa Hawa itu terpikat. Dan apa yang dia lihat dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menarik hatinya. Berarti itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Keinginan. Hawa memiliki keinginan. Nah, itu awalnya ya Bapak Ibu, keinginan daging. Semua keinginan yang tidak berasal dari Allah itu namanya adalah keinginan daging. Nah, mari kita baca di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika Hawa memiliki keinginan Bapak Ibu dan mau meresponi apa yang ditawarkan iblis, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita sudah baca di Kejadian ya, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Ketika mereka hidup di dalam kehendak Allah Bapa, semua sudah disediakan oleh Bapa. Di Taman Eden semua sudah tersedia. Mereka tinggal mengelola apa yang ada Bapak Ibu. Mereka tidak perlu memikirkan apapun juga, karena semua sudah tersedia. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka lebih memilih untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka harus dibuang dari Taman Eden. Mereka harus mengusahakan sendiri kehidupan mereka, Bapak Ibu. Mereka hidup di dalam kutub. Nah, sekarang kita belajar ya Bapak Ibu tentang Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus 100% taat Bapak Ibu. Dia tidak punya keinginan apapun selain satu, yaitu melakukan kehendak Bapa. Mari kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sungguh perbedaan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sebagai Allah menanggalkan kealahannya. Dia turun ke bumi menjadi sama seperti manusia. Dia sama seperti kita Bapak Ibu. Hanya saja dia tidak berdosa. Dia menanggalkan kealahannya, kemahakuasaannya. Demi satu,
supaya kita selamat karena dosa yang sudah diperbuat oleh Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Apa dampak dari ketidaktaatan Hawa? Kita yang seharusnya mati, Bapak Ibu, karena dosa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, kita mempunyai kehidupan, Bapak Ibu. Kita punya harapan. Di Galatia 5 ayat 24 sampai 25 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Ini adalah berita baik bagi kita, Bapak Ibu. Kita semua yang di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya apa? Berarti kita juga sudah menyalibkan daging. Kita juga sudah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan daging kita. Itu berita baiknya, Bapak Ibu. Luar biasanya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kita yang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, apalagi saya, Bapak Ibu, sudah melayani Tuhan di gereja, memimpin komsel, seperti yang saya saksikan minggu yang lalu, udah baca Alkitab, berpasal-pasal, berpuluh-puluh pasal, menyembah Tuhan setiap hari saat teduh. Tapi kenapa saya masih di dalam daging? Kenapa saya jatuh bangun dalam dosa? Dan saya berpikir dulu, kenapa ya jatuh bangun terus? Karena di dalam lubuk hati saya sadar, saya anak Tuhan. Dan itu yang membuat saya merasa sangat tertekan, Bapak Ibu. Karena di dalam hati saya tahu bahwa saya ini anak Tuhan. Tapi faktanya saya tidak hidup seperti itu. Apa yang membuat? Ternyata Bapak Ibu, seperti Hawa tadi, di dalam diri saya begitu banyak keinginan daging, keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita punya kabar gembira. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita juga mengalami kehidupan. Ketika Yesus bangkit, kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan adalah kita mengizinkan Roh Kudus. Seperti yang diajarkan di sini oleh Bu Ana bahwa setiap hari kita bilang bahwa Roh Kudus, ini aku, perangi aku, penuhi aku. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak hidup oleh Roh, maka yang memimpin hidup kita pasti daging. Karena Roh dan daging tidak bisa bersatu. Kalau kita hidup oleh keinginan daging kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Keinginan daging itu akan dibuahi dan lahirlah yang namanya perbuatan daging. Yaitu yang kita baca tadi, yang dibacakan juga tadi oleh Ibu Jessica, yang di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Banyak sekali Bapak Ibu, ketika hidup kita dipimpin oleh daging, maka yang terjadi adalah kita melahirkan yang namanya perbuatan daging. Yaitu tadi banyak ya Bu Jessica, yaitu percabulan, hawa nafsu dan sebagainya. Itu yang akan terjadi. Ketika daging kita yang menguasai kita, maka yang lahir juga adalah perbuatan daging. Tetapi sebaliknya, kalau kita izinkan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, memimpin hidup kita, menuntun kita, maka sebaliknya akan terjadi. Apa yang terjadi? Ketika keinginan roh ada di dalam kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membuahi, mengerami hidup kita. Dan yang lahir itu apa, Bapak Ibu? Kita akan menghasilkan yang namanya buah roh, yaitu yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita menjadi terang, kita menjadi garam, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum menjadi garam dan terang, berarti perlu ditanyakan apakah Roh Kudus ada di dalam kita. Dan itu juga menjadi pertanyaan selama ini dalam hidup saya. Kenapa saya jatuh bangun? Jawabannya udah jelas Bapak Ibu. Bahwa Roh Kudus itu tidak memimpin hidup saya. Bahwa daginglah yang menguasai saya. Akhirnya saya ketemu jawaban kenapa selama ini bisa jatuh bangun. Kita nggak bisa tanpa Roh Kudus Bapak Ibu. Saya sudah coba berkali-kali dulu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang memang enggak. Semenjak tahun 2023 saya stop nonton sama sekali. Nonton drama, sinetron, tidak ada lagi. Kalau dulu itu perjuangan Bapak Ibu. Menonton itu adalah sesuatu hal yang saya sangat nikmati dalam hidup saya. Saya tahan berjam-jam nonton. Bertahan, berjam-jam saya tahan nonton. Saya berusaha terus gini. Saya tahu bahwa nonton berjam-jam itu salah. Tapi saya nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Saya cuma bilang, oke, hari ini bisa, hari ini bisa. Tapi buktinya Bapak Ibu, 1-2 hari bisa.
Besok saya gagal lagi, nonton lagi, nonton lagi. Ketika saya lihat iklan ada drama baru, saya bilang, ah lihat-lihat aja. Tapi ternyata Bapak Ibu akhirnya jatuh. Nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Karena nggak ada Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Ketika sudah ada di KKS ini saya sangat bersyukur. Karena setiap hari kita diajari firman Tuhan. Saya juga belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan? Setiap hari yang saya lakukan adalah membaca firman Tuhan. Saya minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus, tolong ajari aku, pimpin aku Roh Kudus. Apa arti firman ini? Singkapkan. Jadi setiap hari yang saya lakukan semenjak ada di KKS ini adalah saya mencatat Bapak Ibu. Pembacaan yang ada di KKS itu saya baca dan saya catat apa yang saya dapat. Jadi mulai dari Mazmur ya, saya ada di sini waktu itu Wahyu udah terakhir tapi tidak saya buat ringkasan apa yang saya dapat, tetapi mulai dari Mazmur sampai hari ini, Mazmur 56 sampai Mazmur 55 sampai 56 itu saya catat Bapak Ibu. Saya catat setiap hari apa yang Tuhan ajari kepada saya. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus ajari aku, pimpin aku. Karena dalam pengalaman hidup saya Bapak Ibu, kita nggak bisa melawan kekuatan. Dengan kekuatan kita nggak bisa melawan keinginan daging. Kita nggak punya kekuatan. Hanya Roh Kudus yang di dalam kita yang sanggup menolong kita. Dengan kekuatan kita mungkin 1-2 hari seminggu bisa. Tapi setelah itu Bapak Ibu kita gagal dan kita lebih terpuruk lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca di Mazmur 51 ayat 10 versi firman Allah yang hidup. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih ya Tuhan. Yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama meminta kepada Roh Kudus untuk memberikan kita hati yang bersih, untuk memberikan kita pikiran yang bersih, supaya kita memiliki keinginan yang benar, supaya kita hanya punya satu keinginan yaitu supaya kehendak Allah dalam hidup kita digenapi. Kita ada di muka bumi ini adalah agendanya Tuhan, agenda Bapa. Kita ada di dunia ini bukan untuk melakukan keinginan kita. Ketika kita hidup di dunia melakukan keinginan kita, maka pasti hidup kita kacau, Bapak Ibu berantakan. Saya sudah buktikan dalam kehidupan saya. Jatuh bangun dalam dosa. Bahkan sekalipun saya melayani, saya baca Alkitab, saya menyembah Tuhan saat teduh tiap hari, itu nggak berefek, Bapak Ibu. Kalau kita tidak izinkan Roh Kudus itu memimpin kita, nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan. Karena firman Tuhan berkata, daging itu lemah. Jadi supaya daging tidak menguasai kita, maka Roh Kudus harus berdiam dalam hidup kita, mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya yang baru yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah ciptaan yang baru. Secara hukum Bapak Ibu, ketika kita mengaku Yesus Tuhan itu adalah juru selamat, seketika itu juga kita pindah dari gelap ke terang. Tetapi secara fakta Bapak Ibu, di bumi kita nggak langsung berubah dari yang tadi jahat, berubah tiba-tiba jadi baik. Tadi yang pikiran cabul, tiba-tiba kita menjadi kudus. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada proses yang harus kita jalani. Proses itu kita jalani dengan siapa? Dengan Roh Kudus pastinya. Tuhan Yesus di muka bumi adalah manusia 100%. Tapi kenapa dia tidak berdosa Bapak Ibu? Kuncinya satu. Kita baca di Matius 3 ya. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus selama di muka bumi, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus selama di muka bumi, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah mempelainya Kristus. Kita harus meneladani Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Talita. Bersambungan ya dengan Bu Jessica, padahal tidak janjian. Ya, tidak janjian toh? Oke, itu kalau dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu.
beda janjian tetapi eh, isinya sama. Ya, kita tunggu. Habis ini satu satu ibu lagi untuk share firman dan setelah itu saya akan sampaikan firman ya. Yuk silahkan Bu Maria Yanti. Shalom Bu Ana, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom. 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 Terima kasih kepada Ibu Ana yang memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan firman. Ya. Pada malam hari ini saya akan membawakan firman dengan tema melakukan destiny kita sampai garis akhir. Bapak Ibu yang terkasih, dalam suatu ibadah, saya ini dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan itu begini. Aku melihat mahkotamu itu sudah dibuat. Nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang bencekno gitu ya istilahnya gitu. Nah, saya ini bingung dapat nubuatan seneng loh. Tuhan sudah mau berikan aku mahkota, tapi kok mau ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Nah, dalam kebingungan saya ini, hari berikutnya sahabat saya itu telepon saya. Bu Maria, ini ada firman untuk Bu Maria. Bacaan, renungkan, dan tanya sama Tuhan. Itu. Terus saya itu buka, teman saya itu kan kasih Wahyu. Wahyu 3 ayat 11. Saya baca. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya kaget, Mak. Loh, kok ada kata mahkota? Kemarin dinubuatkan bahwa mahkota saya itu sudah mulai Tuhan buat. Tapi hari ini kok aku dapat firman ada juga kata mahkota. Wah, kok nyambung ya? Saya bilang gitu. Kok nyambung ya? Lalu saya renungkan firman itu. Tuhan akan datang segera. Ya, memang akhir-akhir ini kan kita banyak mendengar dari hamba-hamba Tuhan bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Tuhan mau segera datang. Nah, terus saya katakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu ya Maria ya? Saya tuh nggak ngerti. Nah, saya telepon temanku, Bu, opo yang ada di tanganku ini apa? Ya, yang ada di tanganmu itu ya destinimu, panggilan hidupmu, itu Tuhan yang panggilan Tuhan atas hidupmu itu gitu. Nah, terus apa sih panggilan Tuhan dalam hidupku? Ya gak ngerti, tanya dewe wong sing ngasih Tuhan gitu. Sing ngasih Tuhan ya tanya dewe. Nah, saya itu tanya Tuhan, Tuhan, aku ini mau tanya Tuhan, destiniku itu apa? Nah, pimpin Roh Kudus, aku tanya destiniku itu apa? Nah, tiba-tiba saya itu diingatkan Tuhan, itu Yesaya 61. Ya, saya bacakan. Roh Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya ngomong sama Tuhan, loh Tuhan, saya ingat ya, dulu waktu saya masih sekitar umur 30, ketika ada pembelajaran tentang pelepasan, saya ini nggak tahu ya, dengan PD-nya itu maju, dengan PD-nya itu maju, minta diurapi. Padahal saya nggak ngerti saya tuh harus gimana nanti. Pokoknya nggak tahu, saya maju, saya didapat urapan dari pengutusan. Ya, itu jadi memang waktu itu memang saya udah dapat ya urapan dari seorang hamba Tuhan. Terus aku bilang, loh Tuhan, kalau aku yang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, itu kan aku sudah lakukan Tuhan. Selama ini Tuhan kan kasih aku kesempatan untuk yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Saya banyak memberikan konseling, teman curhat ke saya. Nah, kemudian merawat orang-orang yang remuk hati. Itu emang sudah saya sering Tuhan itu bawa saya masuk di situ. Nah, ini kan bisa jalankan toh Tuhan. Nah, sing berikutnya ini Tuhan, sing untuk memberitakan pembebasan orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Wah, kalau yang ini toh Tuhan, aku wis mundur. Aku nggak mau Tuhan, karena ribet. Karena apa? Urusannya itu dengan dunia roh, dengan setan-setan, dengan roh-roh jahat. Nah, saya ini nggak mau. Karena apa? Saya belum memiliki pengetahuan yang lengkap, yang jelas bahwa pelepasan, pembebasan itu harus bagaimana. Lalu saya enggaklah Tuhan, ribet, menakutkan. Lalu saya undur diri dari pelayanan itu. Tetapi belakangan ini, akhir-akhir ini, Tuhan itu istilahnya tarik saya lagi. Saya dimasukkan di sekolah, ya. Kemudian saya juga dimasukkan dalam diajak teman saya ini, diajak sahabat saya ini, ayo Bu, mendoakan orang, ayo Bu, melayani pembebasan ini, pelepasan ini, ayo praktek no, gitu. Dan termasuk di keluarga kerajaan surga ini, kok kayaknya pelepasan pengajarannya ini kok juga di pelepasan lagi. Nah, kok Tuhan itu masukkan aku di area ini lagi ya Tuhan, padahal kan aku sudah nggak mau. Nah, tetapi dengan belajar di sekolah, belajar di KKS, itu saya merasa bahwa saya telah memiliki kemampuan, saya memiliki memiliki kesadaran diri bahwa Tuhan itu sudah beri kamu tuh otoritas tertinggi. Matius 16 ayat 19. Kamu telah diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saya mulai sadar bahwa
kamu itu loh Maria, yang terbatas ini, tetapi kamu itu sudah diberi kunci. Nah, kalau saya diberi kunci, nggak tak gunakan, ya rugi kan? Nah, padahal kunci ini adalah kunci kerajaan surga. Tinggal aku pakai untuk membuka. Tuhan katakan, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Wah, aku jadi, wah, berarti aku sekarang udah ngerti posisiku di mana. Lalu saya semakin kesini semakin mantap ya, semakin semakin ya Tuhan, aku mau Tuhan dipakai Tuhan untuk di area ini. Karena memang kalau saya memperhatikan di sekitar saya, itu memang banyak sekali orang-orang itu yang masih terikat, masih terkurung ya dalam ikatan si jahat. Itu. Kemudian yang selanjutnya, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Nah, saya bingung. Apa ya? Masa ada orang bisa ambil mahkotaku yang dari Tuhan? Nah, lalu saya ingat akan apa yang dikatakan hamba Tuhan bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Nah, artinya gini, ketika dalam sebuah pelayanan, lalu kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin menusuk dari belakang, mengkhianati kita, yang menghina kita, yang meremehkan kita, lalu seandainya saya undur diri, wes gak usah pelayanan, wes gak usah melayani, wes gak usah, wes pokoknya santai aja, nggak usah ada pelayanan, nggak, daripada ribet-ribet, nggak usah pelayanan lagi. Nah, ketika saya mengambil keputusan seperti itu, mahkota saya itu hilang. Mahkota saya diambil orang. Destiny saya terpotong. Nah, saya kan, saya rugi. Sudah sejak muda, saya sudah jalankan. Meskipun waktu itu aku nggak ngerti kalau itu sebuah destiny saya tuh nggak ngerti. Tapi sejak muda sampai tua ini aku sudah jalankan. Hanya memang yang untuk yang pembebasan dan pelepasan itu sekarang ini aku mau lebih lebih lagi dipakai Tuhan ke situ. Nah, kan rugi kalau sudah sepanjang sepanjang perjalanan hidupku ini aku sudah jalankan destiniku, tiba-tiba mahkotaku hilang, destiniku terpotong. Padahal saya itu sudah membayangkan ya, nanti kalau kembali bertemu Bapak itu panggil, Maria, terus tangan Bapak itu memakaikan mahkota itu. Memakaikan mahkota di kepala saya, dan saya bayangkan itu, wah, keren ya, kalau Bapak itu sampai memberikan sebuah mahkota pada saya. Ya, maka saya sekarang ini jaga hati saya. Kalau ada orang yang menyakiti saya, ada orang yang nusuk dari belakang, ada orang yang menghina pelayanan saya, yang meremehkan, saya nggak ambil pusing. Saya tetap jalan terus. Saya nggak mau mahkota saya hilang. Saya nggak mau destiny saya terpotong. Saya akan menjalankan destiny saya sampai garis akhir saya. Karena ya merupakan sebuah kerugian besar ya. Kalau sudah dari umur 30
Sekarang sudah 61, sudah 31 tahun, saya sudah menjalankan destiny saya, tiba-tiba saya nggak jaga hati, lalu saya meletakkan destiny saya gak pelayanan lagi, itu kerugian yang amat sangat besar dalam hidup saya. Mahkota saya akan hilang, dan itu sebuah hal yang saya bisa sedih, saya sudah nangis. Maka saya berusaha ya, seperti di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Jadi ketika saya melayani, ketika saya diremehkan orang, saya tidak dianggap, ya, dianggap aneh-aneh misalnya ya, saya tidak mau terima itu. Saya tolak itu dalam nama Yesus. Saya fokus untuk menjalankan destiny saya. Sampai garis akhir saya tetap akan melayani Tuhan. Saya tetap akan ya jalankan panggilan Tuhan atas hidupku. Karena saya percaya bahwa setiap kita yang diciptakan Tuhan, Tuhan itu punya destiny atas hidup kita. Masing-masing, satu persatu. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jadi kita harus tahu destiny kita itu apa. Supaya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kita itu fokus. Fokus pada destiny kita. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa semua pelayan Tuhan itu akan dapat mahkota. Kalau nggak salah itu tadi pagi itu apa yang disampaikan Bu Ana itu juga ada kata mahkotanya ya Bu Ana ya. Yang itu loh, yang di video itu loh Bu Ana. Yang di video itu ada kata mahkota juga. Aku gini loh, kok ini ada mahkota lagi, padahal aku itu nanti juga akan menyampaikan firman yang berkaitan dengan apa, ada apa mahkota, kok ini seperti terkoneksi. Jadi aku ya sudah, aku mantep membawakan firman ini, dan saya mengajak teman-teman, ketika pelayanan kita diremehkan orang, jangan sampai kita undur. Atau ketika kita ada masalah, kita undur. Jangan. Karena kalau kita undur, maka gagallah destiny kita. Ya. Nanti kita membayangkan ya, saya membayangkan semua pelayan Tuhan yang nanti dipanggil satu-satu itu dan diberi mahkota oleh Tuhan. Mahkotanya itu tergantung bagaimana kita membawa banyak jiwa. Ketika kita banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu permata-permata di mahkota itu akan semakin banyak. Mahkotanya akan semakin bagus banget. Nah, kalau di sini mungkin Bu Ana itu paling mahkotanya paling keren dewe. Ya, karena berapa banyak jiwa yang udah diselamatkan Bu Ana ini. Wah, ini saya nggak bayangkan ini mahkotanya Bu Ana ini, permatanya itu mesti warna-warni, ya hiasannya bagus gitu. Tapi saya yang penting ini, pokoknya dapat mahkota. Pokoknya dapat mahkota aku gitu. Gimana
tangan Bapak Raja segala raja, lalu memberi mahkota kepada kita. Wah, itu pokoknya keren banget. Ya, itu keren banget ya. Maka berbahagialah para pelayan-pelayan Tuhan yang yang dipilih ya, dipilih Tuhan untuk melakukan destiny Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita, ya, supaya pada saatnya nanti kita semua di sana dipanggil satu-satu kasih mahkota. Keren ya Bapak Ibu ya. Amin. Ingin dapat mahkota apa enggak? Amin. Siapa yang ingin dapat mahkota, lambaikan tangannya. Ya, nah, mari kita tetap fokus pada destiny kita, lakukan dengan setia sampai garis akhir. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Ana. Ya, terima kasih sekali, Bu Maria Yanti. Terima kasih ya. Jangan sampai dipotong destininya ya, semua yang sudah melayani hanya gara-gara konflik dengan pemimpin, hanya gara-gara konflik dengan sesama teman pelayanan ya. Teruslah melayani karena kita melayani Raja di atas segala raja. Thank you ya Bu Maria Yanti. Teman-teman tadi pada waktu kita Zoom, saya terasa sekali gempanya ya. Yang di Semarang itu gempa luar biasa. Dan saya sedang diingatkan Tuhan, seperti ini hari-hari Tuhan ya. Kita lagi beribadah, kita lagi bicarakan firman, tiba-tiba terjadi sesuatu. Tetapi orang-orang yang terus terhubung dengan kerajaan surga aman. Kita semuanya aman ya. Amin. Oke, saya mengambil kesimpulan dari semua yang sudah dikhotbahkan oleh ibu-ibu yang sangat luar biasa ini. Seperti ini ya, Yesus itu terang, kita juga terang. Yesus itu anak Allah, kita juga anak Allah. Yesus itu pintu, kita juga pintu. Maksudnya apa? Kalau kita terus hidup di dalam daging, maka kita sedang membuka pintu dengan alam maut, dengan neraka. Perhatikan, kalau kita ini terus hidup di dalam daging, hawa nafsu, keserakahan, semua hal-hal kemunafikan, Galatia 5 ayat 19-21 jelas. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya, artinya kalau engkau pintu, Yesus pintu, saya dan Bapak Ibu semuanya adalah pintu. Pintu mana yang kau buka? Kalau hidup kita terus di dalam daging, dalam kemarahan, konflik, iri hati, engkau sedang membuka pintu akses dengan neraka, dengan alam maut. Tetapi kalau saya dan Bapak Ibu semuanya memutuskan hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, terus melakukan kebenaran, ya, terus terhubung dengan kerajaan surga, damai sejahtera dan sukacita, maka engkau sedang menjadi pintu yang membuka ke dalam akses kerajaan surga. Itu kesimpulannya. Terserah. Saya sekarang sudah tidak mau lagi mendoakan orang yang sudah susah dikasih tahu ya. Bapak Ibu yang sudah pelayanan, kalau Bapak Ibu melayani orang dan engkau melihat bahwa orang ini masih keras dengan dagingnya, jangan habiskan waktumu untuk melayani mereka karena engkau akan disedot secara emosi, ya engkau akan menjadi sangat capek, kelelahan, dan itu sebetulnya
distraksi yang dilakukan oleh iblis untuk engkau tidak connect dengan Tuhan, tetapi berfokus kepada melayani orang itu. Hati-hati ya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih terus jatuh bangun di dalam dosa, terus-menerus hidup di dalam daging, itu adalah pilihan Bapak Ibu semuanya, pilihan kita sendiri. Engkau sedang membuka akses dengan pintu yang mana. Jadi, jangan membuat capek para pendoa dan hamba. Kalau engkau masih daging, ya sudah silakan nikmati dagingmu. Engkau sudah neraka. Tapi sebaliknya, jika engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau terhubung dengan kerajaan surga, membuka akses dengan kerajaan surga. Hari ini kita belajar tentang transformasi mental. Ya, transformasi mental. Ayatnya jelas di Yohanes 3 ayat 3. Ya, Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Seorang koruptor yang sudah dipenjara tidak akan bertobat hanya karena dia dipenjara. Seorang pasangan yang tukang berzina tidak akan bertobat sekalipun sudah ketangkap basah. Seorang tukang judi tidak akan bertobat hanya karena kekayaannya habis. Dia hanya bisa bertobat jika terjadi transformasi secara mentalnya. Ya, mengalami yang namanya disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, dia harus dilahirkan kembali. Nah, itu adalah yang seperti disampaikan oleh ibu-ibu semua tadi, bahwa engkau harus memiliki yang namanya keputusan untuk hidup di dalam dipimpin oleh roh. Pikiranmu, keperasaanmu, keinginanmu, egomu, kehendakmu harus dipimpin oleh roh. Tidak ada yang namanya kompromi atau engkau memiliki yang namanya topeng-topeng. Hati-hati untuk yang sudah pelayanan, iblis akan menjebakmu di dalam memakai topeng ya. Topeng itu dipakai untuk apa? Atau jubah pelayanan itu dipakai untuk menutupi error tersembunyi yang masih engkau kerjakan. Termasuk kesombongan, termasuk engkau khawatir, ketakutan, cemas gitu ya. Kalau itu masih tetap ada di dalam pikiran, di dalam jiwamu, ya. Hal-hal yang tersembunyi itu masih ada di dalam jiwamu. Engkau belum mengalami yang namanya transformasi mental. Belum ada yang nama perubahan total. Mentalitasmu tuh masih sama. Mentalnya tuh masih mental manusia lama, tetapi dia sudah belajar firman, ya. Tetapi mentalnya masih mental manusia lama. Artinya bahwa dia belum bertemu dengan kerajaan surga. Nah, saya sampaikan tadi, meskipun orang itu sudah dipenjara, keluar dari penjara, dia masih tetap seperti itu, melakukan hal yang sama. Ya kan? Walaupun sudah diketangkap basah, masih saja terus dia tetap berzina. Karena memang belum ada yang namanya perubahan total dari mentalnya. Nah, perubahan total dari mentalnya adalah dia harus dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup di dalam firman. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan dari air dan roh, dipimpin oleh Roh Kudus dan air, firman. Firman Tuhan itu seperti air. Kamu sudah bersih oleh karena firman yang engkau baca, firman yang engkau mengerti. Kamu sudah bersih. Artinya firman itu juga seperti air yang membersihkan, ya. Semua yang disampaikan oleh ibu semua tadi, hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging, itu kesimpulannya di situ. Ya. Jadi kedagingan itu adalah pintu untuk akses neraka, dan hidup di dalam roh adalah pintu untuk akses kita membuka dengan surga, terhubung terus dengan surga. Nah, nama grup kita adalah keluarga kerajaan surga, artinya standarnya kehidupan kita adalah pakai pola kerajaan surga ya. Tidak ada seks bebas, tidak ada keserakahan, tidak ada dusta, termasuk kesaksian dusta.
Perhatikan, kalau Bapak Ibu sudah disuruh bersaksi di hadapan jemaat, jangan pernah sekalipun engkau bersaksi dusta. Bersaksi dusta bagaimana? Ya, pengen dilihat wah aja oleh jemaat. Tetapi engkau sebetulnya sedang sembunyikan error. Ya, tidak boleh. Kalau keluarga kerajaan surga tidak ada kesaksian dusta. Ya, jangan penakut. Jadi saya ulang tadi, standarnya kerajaan surga tidak penakut karena di wahyu terakhir semua penakut tidak masuk di dalam kerajaan surga. Hati-hati yang masih suka takut dengan khawatir gitu ya. Berarti mentalmu belum direformasi, belum di belum diperbaiki. Engkau masih manusia lama tetapi sudah tahu firman, tapi tetap aja takut, tetap aja khawatir. Hati-hati. Wahyu, kitab Wahyu di pasal-pasal terakhir berkata penakut, pesundal, seorang sundal, pembohong tidak masuk bagian dalam kerajaan surga. Saya sudah nggak mau lagi ngurusi orang yang masih khawatir terus. Sudah diomongin masih saja khawatir, sudah diomong masih khawatir. Capek deh. Ya, terserah itu adalah keputusan Bapak Ibu untuk Bu Ana kok hari ini galak banget. Aduh, ini hari-hari terakhir. Dan ini hari-hari perperangan. Ini hari-hari di mana akan terjadi banyak malapetaka. Saya sedang menggiring kepada Bapak Ibu untuk berada di dalam tudung yang benar. Berada di dalam apa? Tudung yang benar. Kerajaan surga. Standar kehidupanmu harus memakai standar kerajaan surga. Tidak pamer, tidak flexing, tidak sombong, tidak mamon. Ya. Nah, jadi hari ini kalau Bapak Ibu merasakan seperti ada yang dipotong semua akses dengan hal duniawi, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Misalnya engkau sangat mamon, tiba-tiba seluruh kekayaanmu habis. Thank you Tuhan, karena hari ini aku bertahu bahwa uang itu bukan Tuhan. Ya kan? Oke. Bapak Ibu yang sedang diproses di dalam kekudusan dan kemurnian hati, engkau akan mengalami yang namanya terus ditegur oleh Roh Kudus untuk tetap murni ya. Karena itu memang apa? Hari-hari ini sedang terus terus ini api dari surga ini membakar semua yang palsu itu terbakar habis, semua yang munafik itu terbakar habis, semua yang disebut dengan error tersembunyi engkau seolah-olah huli ternyata tidak huli gitu ya. Itu disingkapkan semua. Nah, Yesus sebentar lagi akan datang memimpin kita dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi, eh, kalau Yesus yang memimpin, berarti kita juga harus menyelaraskan kehidupan kita dengan pola standar surga, toh? Betul nggak? Kita berkata, wah aku pengen rapture, wah aku kepengen pengangkatan, aku pengen mendapatkan mahkota, gitu kan ya. Aku pengen duduk di sebelah kanan Bapa, tetapi hidupmu masih terus membuka akses dengan neraka, yaitu namanya engkau sedang bermimpi. Yuk kita baca di 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Nanti Bapak Ibu baca sendiri semuanya. Saya akan membaca sebagian saja ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Saya baca di ayat 1 dan sampai dengan 3. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat ini masih berhubungan dengan minggu lalu. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati-hati dengan para pengajar yang memiliki wajah seperti tanpa dosa ya, innocent face. Hati-hati.
Yesus sudah berkata apa? Seperti domba yang memakai serigala yang memakai bulu domba. Hati-hati semuanya, ya. Karena ini sedang terjadi dan saya sudah memperingatkannya. Waktu Bapak Ibu terjebak dengan pengajar-pengajar yang itu bukan dari Tuhan, mereka memang memakai firman Tuhan, tetapi tidak dapat tuntunan dari Roh Kudus, tapi dituntun oleh keinginannya sendiri. Hati-hati. Apakah apakah bisa seperti itu? Bisa. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari buahnya dia dan buah kalian, Bapak Ibu yang diajar. Kok tidak progres ya? Kok aku malah mengalami depresi? Kok aku malah tambah sombong ya? Tidak mengalami progres secara firman Tuhan. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Artinya apa? Intimidasi, banyak intimidasi. Engkau mendengarnya itu jadi kayak orang ketakutan gitu loh ya. Oke, selanjutnya saya baca di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna. Jadi tetap lakukan ibadah, jangan malas beribadah, jangan malas untuk mendengar firman, jangan malas untuk membaca firman Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu, saya sarankan untuk membaca firman Tuhan secara lengkap. Jangan memahami firman Tuhan hanya sebagian saja. Waktu engkau hanya memahami firman Tuhan hanya sebagian saja, engkau sangat mudah disesatkan. Saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, seperti Bu Maria Yanti. Ibu Maria Yanti ini orangnya sangat polos. Engkau sangat polos. Jadi ketika engkau mendengar sesuatu, tiba-tiba langsung percaya gitu. Semua orang-orang yang masih polos, yang masih lugu, ya, belajarlah untuk terus peka, terus ngerti seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika mendengar sesuatu yang seperti mengintimidasi, ketakutan, itu engkau tidak takut, karena roh engkau mengerti seluruh janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai aku, Tuhan itu Immanuel, Dia itu tidak menolak aku. Seluruh janji-janji Tuhan itu engkau harus mengerti. Dan eh, Tuhan itu jangan hanya engkau memahaminya sebagai Tuhan yang Bapa yang baik, Allah yang makasih. Ya memang betul Allah itu makasih, Dia maha baik, Dia seorang Bapa yang baik, kasihnya seluas samudra. Tetapi Dia juga Allah yang eh, menghakimi, Allah yang mempunyai hukum-hukum karena Dia hakim. Terus kemudian pahamilah bahwa Allah kita juga Allah sebagai seorang pengusaha, yang Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang pengusaha akan pergi ke luar negeri, dan dia mempunyai 3 orang apa karyawannya, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1, ya. Yang terus pengusaha itu, jadi Allah menyamakan dirinya, memperumpamakan dirinya sebagai seorang pengusaha. Waktu pengusaha itu pergi ke luar negeri dan dia pulang, dia menginginkan bahwa para pegawainya itu melipat kali gandakan semua talenta yang sudah Tuhan berikan, yang sudah pengusaha itu berikan. Yang 5 dapat 5 jadi 10, yang 2 dapat 2 jadi 4, yang 1 marah dan menyimpan talentanya dan tidak menghasilkan apa-apa. Ada begitu banyak anak Tuhan sekarang yang sedang marah dengan Tuhan karena merasa bahwa Tuhan tidak adil. Orang yang itu diberkati luar biasa, orang itu bisa sangat begini-begini, kok aku tidak. Hati-hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, tetapi Dia juga seperti seorang pengusaha yang menginginkan ada buah di dalam kehidupan kita. Ada progres yang selalu saya mengatakan, ayo KKS rapotan, bulan Juni ini rapotan. Buahmu sudah 30, 60, 100, atau 30 aja buru-buru. Kadang berbuah, kadang tidak. Maju, mundur, hidup di dalam roh, hidup dalam daging. Buka, tutup, buka, tutup. Hati-hati. Ya. Dan itu
keputusan kita sendiri. Mau apa enggak, ya. Oke, ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai dengan aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ada kata-kata mengajar. Makanya KKS diwajibkan untuk semua orang bisa mengajar. Yang sudah apa namanya? Kalau saya Bu, besok minggu depan sampaikan firman ya. Oh, jangan Bu, saya belum siap, saya belum ini bla 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 bla. Di sini loh dibilang. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Jadi itu perintah Tuhan untuk melihat progres kehidupan kita. Kalau kita belum bisa mengajar, bertahun-tahun jadi anak Tuhan, belum bisa mengajar, belum bisa menyampaikan firman, artinya ada yang salah. Barangkali engkau tidak berbuah. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata dalam semua orang. Ada yang namanya kemajuanmu, progresmu. Saya selalu menanyakan progres kemajuanmu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi hati-hati, jangan menyesatkan jemaatmu, jangan menyesatkan domba-domba Tuhan, jangan menyesatkan orang yang mendengar apa yang kau ajarkan. Awasilah ajaranmu, awasilah dirimu sendiri, ajaranmu, dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, ini saya dapatkan dari Tuhan, dan saya harap kita benar-benar mengerti bahwa ini adalah waktu-waktu yang sangat penting, waktu-waktu yang sangat kritis. Bisa Tuhan tiba-tiba datang menjemput kita dalam nanti malam, besok pagi, kita nggak tahu. Artinya sebagian rapture dulu, sebagian pulang dulu, kita nggak tahu. Pastikan bahwa kita sudah berbuah. Ya, saya ajak semuanya sekarang kita berdoa yuk. Angkat tanganmu. Kita berdoa. Tuhan, aku terima api Roh Kudus hari ini. Aku terima api Roh Kudus hari ini. Aku menerima api Roh Kudus hari ini dan aku memadamkan api asing di dalam hidupku. Api kemarahan, api kebencian, api kekecewaan. Semua api asing di dalam hidupku hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku padamkan. Dan aku menerima api Roh Kudus hari ini. Aku terima api Roh Kudus hari ini. Aku terima api Roh Kudus hari ini. Aku memerintahkan semua roh-roh dunia yang gelap dan miskin yang masih ada di dalam hidupku, masih membelenggu di pikiranku. Semua roh-roh penyesat oleh karena pengajar-pengajar dari nabi-nabi palsu, dari pengajar-pengajar palsu yang sempat masuk dan mengintimidasi di dalam kepalaku ini, dalam pikiranku, di dalam keinginanku dan kehendakku hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terbakar dengan api Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan hari ini kami terima kekuatan untuk berperang melawan daging dan penyesatan. Dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terjadilah atas kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Jadi beberapa yang akan terjadi di depan sebelum terjadinya Yesus datang memerintah bumi. Ya, beberapa banyak hal kejadian sebelum Yesus datang ke bumi. Masih ada banyak anak Tuhan yang asik dengan kedagingannya, artinya tidak siap. Masih ada banyak
anak Tuhan yang tertidur rohaninya, artinya tidak siap Tuhan datang. Masih banyak anak Tuhan yang terlena dengan pengajaran yang menina-bubukkan. Itu kondisi nanti ya ke depan ini dan ini sedang terjadi. Kita sudah ngomong kayak gini ini berkali-kali, tetapi mereka masih terus terlena dengan kedagingannya. Artinya tidak siap, ya. Dan Bapak Ibu semua yang sudah bisa mengajar, jangan hanya mengajar tentang kita akan diangkat di awan-awan, kita akan mendapatkan mahkota, kita akan duduk di sebelah kanan Bapak, ya, tanpa mengajarkan bahwa ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan itu semuanya. Harus seimbang, ya. Jangan hanya yang baik-baiknya saja yang kau sampaikan, tetapi engkau harus menyampaikan syarat-syaratnya, ya. Nah, yang harus diperhatikan sebelum peristiwa itu terjadi, sebelum peristiwa Yesus datang itu terjadi, Yesus datang itu ada dua kemungkinan. Saya dijemput oleh Tuhan tiba-tiba pulang duluan, Bapak Ibu tiba-tiba dijemput pulang duluan, atau kita bersama-sama, atau Yesus datang untuk semuanya. Jadi itu ada dua itu, ya. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, akan banyak sekali terjadi yang namanya penyesatan yang sangat hebat. Manusia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya dan tidak punya hati nurani seperti binatang. Makanya di Wahyu 13, antikris itu disebut binatang. Kenapa disebut binatang atau beast, ya? Karena binatang itu tidak punya hati nurani, binatang itu tidak punya kasih sayang. Maksudnya ya kalau dia sudah lapar ya mau sama-sama binatang dicakar aja gitu, ya. Dan itu adalah sifatnya iblis, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perhatikan semuanya, perhatikan semuanya. Setiap kita hari ini pergi beribadah atau pergi mendengarkan semua orang yang ngajar tentang firman, kita punya yang namanya Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita siapa yang kita dengar. Oke? 2 Petrus 2 ayat 2. Ini angkanya bagus banget. 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Cara hidup siapa? Guru palsu dan nabi palsu yang dikuasai oleh hawa nafsu dan menghujat jalan kebenaran. Apa? Menghujat jalan kebenaran. Makanya KKS terus diajar engkau hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran dituntun oleh firman Tuhan. Nah, penyesat-penyesat itu mereka akan dikuasai hawa nafsu dan menghujat jalan kebenaran. Menghujat jalan kebenaran enggak apa-apa. Dosa dikit-dikit enggak apa-apa. Mana ada orang itu bisa suci, kudus, tahir? Enggak ada. Yang ada cuman Yesus. Kan kamu bukan Yesus. Hati-hati, ya. Nanti terjadi yang kudus semakin kudus. Jadi kita yang sudah belajar firman seperti ini, engkau akan dikuduskan semakin kudus, semakin kudus, semakin murni. Yang jahat akan semakin jahat. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di kitab Wahyu. Teruslah berjalan di jalan-jalan kebenaran. Matius 3 ayat 2. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya pernah mengkhotbahkannya ini. Sebab kerajaan surga itu sudah ada di tanganmu. Jika engkau membuka pintu dengan kerajaan surga, yaitu hidup di dalam roh.
hidup yang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kembali kepada tadi, sudahkah kita benar-benar mengalami yang namanya transformasi mental? Mental kita ini, ya jiwa kita ini apakah sudah diselamatkan? Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bu, supaya saya mengalami transformasi mental? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Jangan menjadi seperti dunia, berubahlah paradigmamu, cara berpikirmu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, berkenan, sempurna, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan untuk tadi topik-topiknya yang disampaikan oleh Ibu Talita, Ibu Jessica, atau Ibu siapa? Maria tadi, silakan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nanti kalau nggak bisa jawab, saya bantu jawab. Yuk kita akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ya. Nanti kita bahas di grup. Kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini kami belajar banyak dari teman-teman kami yang sudah sampaikan firman, dan Tuhan sendiri juga berbicara bahwa kami juga harus bertumbuh menjadi seorang yang mengajar, tidak hanya orang-orang jemaat biasa, tetapi kami mau Tuhan juga progres menjadi orang-orang yang mengajari banyak orang. Dan kami mau Tuhan dipakai sebagai duta kerajaan surga, memperluas kerajaan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan urapi setiap kami. Yuk angkat tangan semuanya. Minta pengurapan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas kami. Tuhan memberikan kami kuasa dan otoritas. Tuhan memberikan kepada kami kunci-kunci kerajaan surga. Tuhan juga membersihkan mulut, lidah, dan bibir kami dengan bara api yang masih menyala dari mezbahnya, sehingga setiap perkataan kami berasal dari hati-Mu, bukan dari keinginan daging kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memampukan kami terus-menerus mematikan kedagingan, dan kami hidup di dalam roh. Kami ini pintu yang membuka akses dengan kerajaan surga. Kami punya frekuensi dengan kerajaan surga. Kami mau tutup semua frekuensi dari bawah, dari neraka, dari alam maut, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini semua Tuhan kami yang ada di Zoom ini Tuhan berketetapan untuk hidup di dalam roh, berketetapan untuk terus-menerus terhubung, terkoneksi dengan ruang tahta. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, utus kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan turun atas kami semua, api Tuhan, api Roh Kudus, semua yang belum bisa berbahasa roh hari ini Tuhan, kami minta Tuhan karunia untuk berbahasa roh di dalam nama Yesus, supaya kami bisa bercakap-cakap dengan Engkau dengan bahasa rahasia. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan Roh Kudus atas-Mu, penuh di dalam nama Yesus. Engkau akan berapi-api, dan api yang ada terus menyala di dalam hidupmu itu akan membuat engkau terus terkoneksi dengan ruang tahta. Terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk yang sakit, kami hancurkan setiap roh sakit penyakit, setiap roh kepahitan kami cabut, semua yang membuat tubuh kami menjadi sakit oleh karena kami sangat khawatir, sangat ketakutan. Kami membuka akses dengan alam neraka. Hari ini kami bertobat Tuhan. Kami tidak mau takut, tidak mau khawatir. Kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas kami dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Terima Tuhan kasih Bu Yesus. Ana, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ana, Tuhan berkati. Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Sukses dan Devi di rumah Bu saya. Ana. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Tuhan Ini berkati. Rosin. Lah. Ada Devi. Halo.
Oke, Tuhan berkati semuanya. Ya, Terima Ya, kasih Ibu. Tuhan Happy. berkati. Terus belajar ya, terus belajar firman.